Indonesia itu kan sebetulnya punya mimpi yang besar banget. Jadi, negara kesejahteraan. Negara di mana semua warganya itu terlindungi. Dan ini bukan cuma omong kosong loh, janji ini tuh tertulis jelas di fondasi negara kita. Tapi, nyatanya, ada jurang yang dalam banget antara mimpi itu sama realita yang kita lihat sehari-hari. Nah, di sini kita bakal coba bedah bareng-bareng apa sih yang bikin ada jurang pemisah ini. Jadi, gagasan negara kesejahteraan ini tuh bukan sekedar teori yang kita comot dari luar ya. Ini benar-benar janji suci yang terukir langsung di pembukaan UUD 1945 kita. Bahkan bisa dibilang inilah salah satu alasan paling utama kenapa negara Indonesia ini didirikan. Terus, negara kesejahteraan itu apa sih artinya? Gampangnya gini, negara itu tugasnya bukan cuma jadi penjaga malam yang pasif, tapi negara harus jadi arsitek yang proaktif, yang ngebangun jaring pengaman sosial dan ekonomi buat warganya. Nah, inilah blueprint atau cetak biru yang seharusnya jadi panduan kita dalam bernegara. Oke, jadi kita bakal bahas ini dalam 5 bagian ya. Mulai dari janjinya dulu, terus kita lihat retaknya di mana, kita coba diagnosis masalahnya, cari titik-titik kerusakannya, dan yang terakhir, gimana cara membangunnya lagi. Langsung aja kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama, janji negara kesejahteraan. Jadi blueprint yang tadi kita omongin itu, kalau dipecah-pecah, isinya apa aja sih? Nah, menurut teorinya nih, fondasi negara kesejahteraan itu ditopang sama 3 pilar utama. Yang pertama, ada jaminan sosial. Ini kayak payung pas kita lagi susah, misalnya pas lagi sakit atau udah tua dan nggak bisa kerja lagi. Kedua, pelayanan publik. Ini soal akses buat semua orang ke hal-hal penting kayak pendidikan dan kesehatan yang layak. Dan yang ketiga, bantuan sosial. Ini bantuan langsung buat saudara-saudara kita yang paling butuh. Idealnya, ketiganya ini harus jalan barengan, saling mendukung. Nah, itu tadi kan cetak birunya yang ideal. Sekarang coba kita lihat bangunannya, lihat kenyataannya. Disinilah kita mulai nemuin retakan-retakan. Ternyata bangunan yang berdiri sekarang itu nggak sama persis sama cetak birunya yang kelihatan sempurna. Coba deh kita pikirin, apa yang terjadi kalau bantuan yang udah dirancang bagus-bagus buat orang miskin, malah nggak nyampe ke mereka? Ini pertanyaan yang langsung nusuk ke jantung masalahnya kan? Dan ini bukan cuma teori loh, ini kenyataan pahit yang sering banget kita lihat. Contoh yang paling gampang kita lihat itu soal Kartu Indonesia Pintar, atau KIP. Tujuannya kan mulia banget ya, buat bantu anak-anak dari keluarga kurang mampu biar mereka tetap bisa sekolah. Tapi apa yang kejadian di lapangan? Malah sering banget kita dengar atau lihat sendiri cerita penerima KIP yang justru pamer gaya hidup mewah. Nah, inilah salah satu retakan paling jelas di sistem kita, yang bikin banyak orang jadi frustrasi dan geram. Oke, biar kita ngerti kenapa sih masalah kayak KIP ini bisa kejadian terus-terusan, kita nggak bisa cuma lihat dari luarnya aja. Kita butuh semacam alat diagnosis buat ngebongkar masalah ini sampai ke akarnya secara sistematis. Nah, disinilah kita bakal pinjam alatnya seorang pakar hukum hebat dari Indonesia, namanya Surjono Sukanto. Anggap aja ini kayak toolkit atau perangkat inspeksi yang bakal kita pakai buat ngecek satu persatu komponen sistem kita. Buat nemuin gimana sih letak kerusakannya. Jadi, menurut Pak Sukanto ini, ada 5 faktor yang nentuin sebuah hukum atau program itu efektif atau enggak. Apa aja tuh? Pertama, hukum atau aturannya itu sendiri. Kedua, penegak hukumnya atau aparatnya. Ketiga, fasilitas pendukungnya. Keempat, masyarakatnya. Dan kelima, budayanya. Yuk, sekarang kita pakai 5 poin ini sebagai checklist buat menginspeksi sistem kita. Oke, sekarang kita masuk ke bagian intinya. Kita bakal bedah satu persatu dari 5 faktor tadi buat nyari tahu di mana aja titik-titik kerusakan yang paling parah. Oke, titik kerusakan yang pertama, ternyata masalahnya ada di sumbernya, yaitu di hukum atau aturannya itu sendiri. Sering banget, ternyata aturannya itu udah ruwet dari sananya. Ada banyak peraturan yang tumpang tindih, bikin bingung. Satu kementerian aturannya A, kementerian lain aturannya B, kadang malah saling tabrakan. Hasilnya gimana? Ya jelas, petugas di lapangan jadi bingung dan penerapannya jadi beda-beda di tiap daerah. Gak konsisten. Nah, setelah aturannya, sekarang kita lihat orang-orangnya. Yep, titik kerusakan yang kedua adalah para penegak hukum atau aparat yang ngejalanin program ini. Masalah di sini itu soal manusianya. Sering banget koordinasi antar lembaga itu lemah. Masing-masing punya ego sektoral, jalan sendiri-sendiri. Ditambah lagi, ada isu soal integritas dan kompetensi oknum-oknum tertentu. Akibatnya, aturan yang sama, di daerah A bisa begini, di daerah B bisa begitu. Ini yang bikin warga jadi pusing dan nggak dapat kepastian.
Lanjut ke titik kerusakan nomor 3, yaitu fasilitas pendukungnya. Dan kalau kita bicara soal perlindungan sosial di zaman sekarang, fasilitas ini sering banget ngerucut ke satu hal yang super penting, yaitu data. Coba kita lihat DTKS, atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Seharusnya ini tuh jadi semacam GPS atau peta super akurat buat pemerintah nyalurin bantuan. Tapi masalahnya, peta ini sering banget nggak diupdate, alias datanya udah kadaluarsa. Ya akibatnya, bantuannya jadi nyasar, salah alamat, malah sampai ke orang yang nggak butuh. Sementara yang benar-benar butuh malah nggak kebagian. Ini nih bisa dibilang biang kerok utama kenapa kasus kayak KIP itu bisa salah sasaran. Oke, sekarang kita masuk ke 2 titik kerusakan terakhir ya, yang ini saling berkaitan erat, yaitu masyarakat dan budaya. Kenapa? Karena hukum itu nggak bisa jalan sendiri di ruang hampa kan? Ada konteks sosial dan budayanya. Gini deh, gimana sebuah program mau efektif kalau masyarakatnya aja nggak tahu apa hak mereka? Atau gimana cara kerja programnya? Terus, kalau nggak ada pengawasan dari komunitas sekitar, celah buat penyimpangan jadi makin kebuka lebar. Belum lagi kadang-kadang ada budaya atau kebiasaan di masyarakat yang justru bertentangan sama tujuan programnya. Ini bikin semuanya jadi makin kompleks. Oke, kita udah bongkar semua titik kerusakannya. Pertanyaan paling penting berikutnya, ya jelas, terus gimana cara benerinnya? Nah, sekarang kita coba pindah dari sesi diagnosis penyakit ke sesi nyusun rencana perbaikan. Jadi, kalau kita rangkum, inilah gambaran besarnya. Di satu sisi, ada janji yang begitu indah di konstitusi kita. Tapi di sisi lain, kenyataannya di lapangan penuh dengan masalah. Perlindungan yang nggak merata, program yang salah sasaran, dan bantuan yang terhambat karena data. Jurang inilah yang jadi PR besar kita bersama. Terus, gimana cara kita ngebangun ulang jaring pengaman ini? Setidaknya ada 4 hal kunci yang bisa dilakuin. Pertama, beresin dulu peraturannya biar jelas dan nggak tumpang tindih. Kedua, dan ini penting banget, perbaiki akurasi data DTKS. Ketiga, manfaatin teknologi digital biar semuanya lebih efisien dan transparan. Dan keempat, yang nggak kalah penting, ajak masyarakat buat ikut berpartisipasi dan ngawasin. Pada akhirnya, janji untuk menyejahterakan rakyat itu adalah fondasi negara kita. Kalau fondasinya retak di banyak titik, mulai dari aturan, data, aparat, sampai budaya, maka pertanyaannya jadi sangat mendasar. Kalau kita mau mulai memperbaiki, kira-kira retakan mana yang harus kita tambah lebih dulu?